Video tutorial penggunaan aplikasi. Pada video ini kita akan membahas bagaimana cara mengakses aplikasi, cara menambahkan data pengguna, cara mengisi data referensi, cara menggabungkan data rumah sakit dan perusahaan, cara mengisi data KNI melalui form, cara mengisi data KNI melalui fitur import, cara mengisi data HIP melalui form, cara mengisi data HIP melalui fitur import. Baik, yang pertama di sini bagaimana cara mengakses aplikasi. Untuk yang pertama, Anda bisa mengakses aplikasi dengan mengunjungi URL berikut. Nah, Anda akan diarahkan ke halaman login pengguna. Di sini terdapat dua jenis pengguna ya, yaitu admin dan operator. Admin itu dapat mengakses seluruh menu yang ada pada aplikasi, sedangkan operator terdapat batasan tertentu untuk menu yang dapat diakses, tergantung dengan settingan dari admin. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk login ini Anda dapat menggunakan email dan password yang sudah terdaftar pada aplikasi. Sebagai contoh, di sini saya akan login sebagai admin. Jika Anda berhasil login, maka Anda akan diarahkan ke halaman dashboard. Baik, yang kedua di sini adalah bagaimana cara menambahkan data pengguna. Anda bisa masuk ke menu manajemen pengguna, kemudian bisa diklik tombol tambah. Nah, di sini bisa melengkapi data form penggunanya ya. Di sini ada kolom email dan password. Nah, ini akan digunakan sebagai akses login pengguna. Kemudian bisa diklik simpan. Data pengguna baru akan tampil pada halaman manajemen pengguna. Di manajemen pengguna ini juga ada beberapa fitur, yaitu hak akses. Kemudian di sini juga ada ubah dan hapus data. Hak akses ini digunakan untuk mengatur batas akses dari pengguna tersebut ya. Nah, sebagai contoh pada form HIP ini ada akses tambah, edit, lihat detail, dan hapus. Nah, di sini kita lihat bahwa operator cabang yang baru kita tambahkan tadi itu dapat menambah, melihat detail, mengubah data HIP, namun tidak dapat menghapus data HIP. Jika akses dicentang, berarti pengguna tersebut dapat mengakses fitur tersebut. Sebaliknya, jika tidak dicentang, maka pengguna tersebut tidak dapat mengakses fitur tersebut. Kemudian bisa diklik Save Change. Jika Anda ingin mengubah data, bisa diklik tombol ubah, kemudian dilengkapi formnya, dan diklik tombol simpan. Yang ketiga adalah mengisi data referensi sekaligus yang keempat, bagaimana cara kita menggabungkan data perusahaan dan rumah sakit. Nah, di sini kita bisa klik data referensi. Kemudian di sini juga ada beberapa menu lagi, ada pasien, perusahaan, rumah sakit, dan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia ini terdiri dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Jika kedepannya nanti ada tambahan wilayah, maka Anda dapat menambahkan pada referensi wilayah Indonesia tadi ya. Nah, sebagai contoh di sini saya contohkan di kabupaten atau kota. Nah, Anda bisa menambah dengan klik tambah, kemudian mengisi form tambahnya, dan selain itu Anda juga bisa mengubah maupun menghapus data. Berikutnya adalah data referensi pasien. Nah, Anda bisa klik tombol tambah ya untuk menambah pasien. Kemudian melengkapi form pasien ya. Kolom yang bertanda bintang merah itu berarti wajib diisi. Kemudian di sini ada data kelurahan atau desa ya. Ini diambil dari referensi data wilayah yang tadi saya tunjukkan. Kita isi dulu untuk data pasien. Ini hanya sebagai contoh ya untuk nomor rekam medisnya. Kemudian bisa diklik simpan. Nah, data pasien yang baru akan tampil pada halaman pasien. Di sini juga ada beberapa fitur dari detail, ubah, dan hapus ya. Ini adalah contoh dari halaman detailnya, menampilkan informasi personel dan informasi pasien. Di sini Anda juga bisa menggunakan fitur import ya. Kita download dulu template-nya.
Kemudian kita isi template-nya dengan daftar pasien. Kemudian kita simpan filenya. Setelah kita simpan, kita pilih filenya, kita klik choose file. Kita pilih file yang tadi sudah disimpan. Kemudian diklik disimpan. Data pasien baru dari fitur import akan berhasil ditambahkan pada halaman pasien. Baik, yang kedua di sini ada data perusahaan. Caranya juga sama seperti data pasien tadi. Kita klik tambah, kemudian kita lengkapi form tambahnya. Kemudian kita klik simpan. Data perusahaan akan tampil pada halaman perusahaan. Di sini juga ada beberapa fitur, gabung perusahaan, ubah, dan hapus. Nah, untuk data gabung, ini fungsinya adalah menggabungkan data perusahaan yang double ya. Misalkan di sini saya contohkan di perusahaan yang ini, kita klik titik 3, kita klik tombol gabung, kemudian kita pilih perusahaan yang akan kita gabungkan. Lalu kita klik tombol simpan. Nah, maka data yang tadi itu akan otomatis bergabung dengan data perusahaan yang sudah kita pilih. Di sini juga bisa menggunakan fitur import. Kita download dulu template-nya. Kemudian kita isi sesuai template untuk data-data perusahaannya. Nah, ketika kita sudah simpan filenya, kita choose file dan kita pilih file yang tadi sudah kita simpan, kemudian kita import. Nah, data yang baru akan tampil pada halaman perusahaan. Untuk selanjutnya ada data rumah sakit. Untuk caranya juga sama, bisa diklik untuk tombol tambahnya. Ini kita menambah data satu persatu ya. Kita lengkapi form tambahnya. Kemudian kita klik simpan. Nah, data rumah sakit yang baru nanti akan otomatis tampil pada halaman rumah sakit. Di sini juga sama, ada fitur gabung, ubah, dan hapus. Jika kita ingin gabung, maka kita klik gabung, kita pilih rumah sakit yang ingin digabung. Kemudian kita pilih simpan. Jadi data yang double tadi sudah tergabung pada rumah sakit yang tadi kita pilih ya. Kemudian sebenarnya kita juga ada fitur ekspor, jadi kita mengambil data yang sudah ada, kita pilih ekspor. Nah, ini untuk contoh dari data pasien. Kemudian untuk perusahaan juga ada fitur ekspor, kita mengambil data perusahaan, kita klik ekspor. Ini juga tampilan dari perusahaan. Kemudian ada data rumah sakit, kita klik ekspor. Kemudian kita akan mendapatkan hasil ekspornya berupa Excel. Baik, selanjutnya cara mengisi data AKNI melalui form dan import ya. Nah, untuk itu kita klik menu registry AKNI ya, kemudian kita klik tambah. Nah, di sini kita tambahkan jika ada pasien baru yang belum ada di data pasien, bisa ditambahkan ya di sini. Nanti akan otomatis data pasiennya juga bertambah, tapi kalau misalkan sudah terdaftar bisa dipilih nama pasiennya. Kemudian di sini kita lengkapi company-nya. Ini dilengkapi sesuai dengan kondisi pasien. Nah, jika ada komponennya lagi maka bisa di-add new ya. Kalau tidak perlu bisa dihapus. Oke, kita isi dulu. Kemudian jika ada tambahan atau deskripsi tambahan, di sini ada dua button, save draft dan submit. Kalau save draft itu formnya masih draft ya, belum final. Tapi kalau submit itu formnya sudah dinyatakan final. Dan di sini juga ada fitur detail dari data pasien tadi yang sudah kita inputkan. Oke, di sini juga ada fitur edit dan fitur hapus ya.
Nah, ketika ingin mengubah, kita klik tombol ubah. Kemudian jika kita ingin finalkan, maka bisa di scroll ke bawah dan diklik submit. Maka nanti statusnya akan berubah menjadi final. Selain itu, Anda bisa juga menggunakan fitur import. Kita download dulu template-nya. Kemudian di sini bisa diisi sesuai template yang sudah diunduh. Kemudian kita simpan filenya. Setelah disimpan, kita klik tombol import, kemudian choose file, kita pilih file yang sudah disimpan sebelumnya, kemudian kita klik simpan. Data dari file import tadi sudah berhasil masuk ke halaman registry ini ya. Kemudian untuk export bisa diklik tombol export. Nah, di sini akan tampil data yang sudah final. Jadi data yang berstatus draft itu tidak tampil pada file export. Yang tampil hanya data yang final. Untuk selanjutnya adalah bagaimana cara mengisi data heap melalui form dan cara mengisi data heap melalui fitur import. Di sini bisa diklik menu registry heap-nya, kemudian bisa diklik tombol tambah. Kemudian di sini sama seperti tadi bisa menambahkan pasien baru atau memilih data pasien yang sudah ada ya. Nah, di sini akan tampil data pasiennya, kemudian tinggal mengisi sesuai dengan kondisi pasiennya. Jika data komponennya lebih satu, bisa diklik Add New Data. Kemudian ini juga disesuaikan dengan pasien. Dan jika ada deskripsi tambahan bisa diketikkan di kolom deskripsi, kemudian kita coba untuk save draft. Data akan tampil otomatis dengan status draft. Di sini juga ada fitur yang sama seperti detail, ubah, dan hapus. Kita lihat dulu untuk detailnya sesuai dengan inputan yang kita ketik tadi. Kemudian bisa diubah. Ini saya coba untuk memfinalkan, jadi kita klik submit. Maka statusnya akan berubah menjadi final. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan fitur import. Kita download dulu template-nya, kemudian diisi sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian ketika sudah disimpan, kita klik import, kita choose file, kemudian kita simpan untuk file importnya. Nah, data yang berhasil diimport akan otomatis menjadi final. Ini ada fitur export, yaitu mengambil data. Sama seperti tadi, untuk data ekspor ini menampilkan data yang sudah final saja, jadi yang berstatus draft itu tidak tampil. Baik, untuk pembahasannya sudah selesai semua. Sekian video tutorial penggunaan aplikasi.